Ya, di malam hari ya, jam 21.14 agak telat dikit teman-teman ya, untuk membahas emiten punya teman-teman. Dan kita mulai dari Bro Gasdor ya, 88 Goto. Baik, Goto itu udah dibahas ya. Goto dibahas di nomor satu ya sini ya, tanggal 28 bulan 5 ya tahun 2020 sudah dibahas di sini teman-teman ya. Waktu pas libur, pas malamnya, malam libur. Besoknya libur, malamnya dibahas. Ini update di sini. Jadi pas tutup market sekitar jam 8-an saya bahas di sini teman-teman ya. Lihat Goto di nomor satu. Terus ada lagi yang nanyain SCMA ya. SCMA teh mana yang nanya SCMA ya? Lupa. Dia ada di bawah kalau nggak salah SCMA ya. SCMA juga sudah dibahas ya. Ketik di sini deh SCMA. Ada nggak? Oh ya nih dari Letus 1140 ya. Ngelek Letus gimana sih bacanya nih? NGLK Letus ya. Gimana bacanya tuh? Ngelekus ya gitu ya. Sudah dibahas ya untuk CMMA itu di nomor 3 di sini ya. Jadi silahkan yang menanyakan emiten silahkan diperiksa dulu ya. Dari nomor 1 sampai nomor 13 untuk updateannya. Nah, sekarang berarti nomor 14 teman-teman ya. Nah, ini ada harga wajarnya sudah saya bahas juga teman-teman ya. Dan untuk SMA juga harga wajarnya sudah saya bahas. Oke, dari siapa nih? Dari YTB Butterfly ya, semangat channelnya. Amin, makasih ya bro ya atas komentarnya. Dari Tepar, terima kasih semoga sehat selalu terus berkarya sharing ilmunya. Baik, semoga bermanfaat ya. Salam terus untuk keluarga di rumah bro Tepar ya. Dari King Toha 5393 ikut Sinau. Sinau apa bro? Sinau apa ya? Sinau. Eh, mudah-mudahan baik. King Tuhan makasih ya bro ya. Terus dari Bro Kurniawan Baru ya 5463. Sehat selalu amin. Mudah-mudahan bro juga dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Dari Muhammad NW6LY ya. Medco labanya turun betul teman-teman ya. Harga wajar kalau saya turun ya Medco itu ya. Terus dari siapa nih? Dari Alpian Saputra. Itu indikator apa yang di atas MA? Ini sekali ya, waktu jam ya. Teman-teman kalau mau lihat indikator, silahkan teman-teman lihat ke playlist semuanya sudah saya bahas ya. Nanti teman-teman juga akan memahami, masuk ke cara aja. Jadi cara ya. Seperti biasa masuk ke cara. Nanti teman-teman ini ada banyak-banyak indikator ya. Indikator apa itu ekor merah, indikator bandar loka dan bandar masuk teman-teman ya. Semua indikator sudah dibahas ya. Jadi teman-teman tinggal dilihat aja di sini ya. Indikator-indikatornya silahkan ya. Nanti teman-teman bisa kok langsung pas klik juga, oh ini langsung begini gampang gitu kan. Lanjut ya, dari siapa lagi nih? Dari Papa RC 8775. Oke, mantap. Ingat kita bukan guru sama murid, di sini sama-sama belajar dan kita tukar pikiran. Ingat ya tukar pikiran. Saya percaya kok teman-teman sekarang sudah mulai belajar mandiri ya. Ini dari Bro Setia Bungsu ya 8112. 8112 apa nih? Terima kasih sama-sama bro. Mau tanya apakah benar kaum fundamentalis relatif lebih mudah dimanfaatkan oleh bandar? Dari yang saya pelajari Kang, saham ID lebih menekankan technical analisis. Seperti kalau mau ngambil sebaiknya menunggu MA dulu di bawah candle dan mengarah ke atas. Ya betul. Kenapa saya suka dengan lukisan market maker teman-teman? Kalau lukisan market maker itu ya cenderung enak teman-teman ya. Jadi naik turunnya, teman-teman naik turunnya kelihatan, teman-teman ya. Terus isiannya kelihatan, kemudian ada isian untuk foreign, untuk smart money, untuk bandarnya. Terus dari ke atas sedikit, ke bawah dikitnya kelihatan. Terus untuk bantingannya juga kelihatan. Beda dengan fundamentalis ya. Kalau fundamentalis cenderung biasanya hanya mengandalkan murah atau tidaknya gitu kan. Semakin murah semakin dibeli, dia tidak mengandalkan teknikal, tidak mengandalkan bandarmologi pun tidak istilahnya tidak diandalkan teman-teman ya. Aliran fundamentalis cenderung kalau emiten ini bagus, secara EPS bagus, secara PR ratio masih murah, BBP masih murah ya, secara ROI besar, cenderung teman-teman cenderung dia itu ya, terus aja ngambil.
dibatasi berapa ngambilnya. Yang penting kalau sudah hijau udah berhenti gitu. Kadang-kadang tambah muatan lagi di broker yang lain. Tapi kalau TA itu teman-teman ya, saya suka dengan TA kenapa? Karena turun naiknya sampai ngegap gini nih. Nah nih, Chan waktunya waktunya belum ngambil nih. Ya, cenderung seperti itu. Jadi asik aja teman-teman ya. Kenapa saya suka dengan TA? Karena asik aja ya. Dan rame teman kalau channel banyak kena-kananya, banyak garis-garisnya rame gitu. Jadi cenderung asik aja. Beda dengan fundamentalis cenderung murah, mahal, nanti targetnya sekian jual gitu teman-teman ya. Kalau di aliran TA kan turun naiknya tuh kelihatan teman-teman. Asik lah ngeliatinnya gitu ya. Karena suka aja yang rame-rame teman-teman ya. Kalau aliran fundamentalis mah bukan dimanfaatkan teman-teman ya. Sebenarnya itu kan kalau fundamental sama bandar itu ketika murah kenapa aliran fundamentalis suka makan ya karena kan harus ada hukum jual beli teman-teman ya. Di mana murah banyak yang makan biasanya aliran fundamentalis terutama emiten-emiten yang lagi murah teman suka dimakan sama aliran fundamentalis itu. Kenapa? Karena wajib setiap pembuangan teman-teman, setiap pembuangan harus ada nerima. Nah, salah satu penerimanya itu teman-teman ya. Salah satu penerimanya itu adalah aliran fundamentalis yang modalnya itu besar kalau fundamentalis teman-teman ya. Sampai miliaran ya, tapi tidak termasuk ke smart money, makanya suka di situ ada retail, ada apa yang makan gitu kan. Nah, itu karena aliran fundamentalis itu cenderung ketika murah beli, dia tidak melihat technical analysis, tidak melihat isian bandar, tidak melihat apapun, hanya murah aja. Ketika mereka hitung murah ya udah beli gitu teman-teman. Tanpa melihat beritanya apa, yang penting si emiten ini bagus. Contohnya waktu kemarin BBRI gitu ya. Banyak aliran fundamentalis sudah ngambil duluan teman-teman, maka dimanfaatinlah sama bandar untuk keluar. Kenapa harus keluar? Karena dianggapnya murah sama aliran fundamentalis, maka diambil terus. Makanya ketika aliran fundamentalis sudah kehabisan barang, maaf, kehabisan dana, akhirnya keluarlah yang namanya buyback saham. Nah, ini salah satu buyback saham. Menurut analisa saya, buyback saham itu adalah salah satu alternatif atau jalan keluar ketika bandar pengen ngebuang barang, tidak ada yang nerima, maka keluarlah namanya buyback teman-teman. Karena aliran fundamentalis sudah nggak punya dana lagi gitu kan untuk mengambilnya, maka keluarlah buyback teman-teman ya. Itu alasan saya kenapa kemarin market terlalu lama turun teman-teman ya, karena harusnya kan tinggal dibanting aja, kalau ada yang nerima tinggal dibanting aja gitu kan si poren itu. Tetapi kalau ketika melihat waktu di sini teman-teman ini biasanya kan sebentar teman-teman nih. Ya, sih ketika turun sebentar doang teman-teman ya. Nih, ketika di sini kan turunnya cuma sebentar doang kan. Dari bulan Maret sampai bulan Juni aja. Maret, April, Mei, Juni ya. Paling lama sekitar 3 sampai 4 bulan. Yang paling bawah mana lagi turunnya? Nah, di sini nih. Ya, ini waktu di sini nih. Karena ini aliran fundamentalis kalau menurut saya ya teman-teman, kalau menurut saya ya. Karena masing-masing orang punya pandangan gitu ya. Nah, di sini kan turunin itu hanya dari bulan Januari sampai bulan April, Januari, Februari, Maret, April. Harusnya cuma 4 bulan. Nah, ini pada waktu di sini, teman-teman, waktu di sini kan dari bulan apa nih? September tahun 2024. September, Oktober, November, Desember. Harusnya berhenti Desember. Ya, berhenti Desember di sini, tapi nggak mau kan. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Nih, Maret kan. April. September, Oktober, November, Januari, Februari, Maret, April. Tuh bayangin aja. Sampai 7 bulan. Nah, menurut pandangan saya, kenapa si IHSG kita turun itu karena tidak ada yang nerima teman-teman ya, tidak ada yang nerima. Beda dengan ketika si fundamentalis pada datang ngambil barang yang lagi murah, duitnya banyak, jadi cenderung gampang dilemparnya. Tapi ketika sudah habis duitnya ya cenderung si bandar pun susah ngebuangnya teman-teman ya. Itu menurut saya. Dan ketika buyback saham, ketika pada konglomerat itu menginginkan buyback saham tanpa RUPS, maka tadi alamat dari serang itu ada kenaikan kan. Nah, itu pandangan saya, teman-teman. Itu pandangan saya ya. Karena kalau istilahnya jual beli, teman-teman. Kalau saham kan jual beli ya. Itu pandangan saya, teman-teman ya. Mungkin pandangan orang lain juga beda, teman-teman ya. Wajib, bukan wajib apa istilahnya tidak diwajibkan untuk sama lah, teman-teman ya. Sambil santai aja, teman-teman ya. Oke, mungkin jawabannya sudah dipenuhi ya. Oke, dari Bro Losong Meng, makasih. Terima kasih juga sama-sama Bro Losong Meng ya atas komentarnya. Dari Panther Trading ya.
Market Indonesia menyediakan platform yang sangat stabil, gak pernah nge-freeze di momen kerusuhan. Ini yang bikin nyaman, mungkin itu teman-teman yang bikin nyaman, orang-orang, di pasar Indonesia mungkin itu teman-teman ya. Makasih ya Bro Panther ya, Bro Madeng Trading ya atas, komentarnya ya. Dari Ipan Riswantowanto ya. Terima kasih mempermudah kami yang pemula, mudah-mudahan sukses. Amin. Kita juga masih pemula, jadi sini kata sama-sama belajar teman-teman ya. Dari Inklutus 1140 ya, makasih sama-sama Bro ya. Dari rumah lirik lagu nih 7855. Ya 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 ya, makasih ya Bro ya atas komentarnya. Dari Ana Anti FC8WW ya, terima kasih infonya. Request bris, nanti kita bahas bris ya. Kita kasih itu dulu bris, nanti kita bahas bris teman-teman ya. Ini mumpung masih sedikit teman-teman ya. Oke. Dari Bro Saul Ahmad, terima kasih sharingnya, salam sehat dan sukses selamin ya. Makasih ya Bro ya selalu berkomentar. Dari Bro Songsomeng juga terima kasih, selama ini selalu support terus ya. Dari Sotar Silaban 1393, mantap, sehat bahagia seru, harus bahagia ya. Saya pun berdoa semoga Bro Sotar Silaban ya dalam keadaan sehat walafiat dan bergembira selalu. Dari King Toha selalu ikut. Makasih ya Bro ya atas komentarnya. Dari Iwan Setiadi hatur nuhun. Sawang Suna Bro ya. Terus dari Sop 3545. Oh, Mang mau bagi dividen ya katanya. Kira-kira berapa ya? Aduh, saya tadi lihat tidak ada beritanya, teman-teman. Nanti kita cek ya untuk Mang ini apakah sudah mau bagi dividen atau tidaknya. Untuk kepastian saya akan lihat berita ya. Kita masukin ke PR dulu ya di sini. Saya punya PR, teman-teman. Mang ya, bagi dividen ya. Bagi dividen ya. Apakah ada gitu ya? Oke. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja ya yang bisa saya sampaikan dulu. Nanti kita bahas lagi untuk emiten teman-teman yang lain ya. Baik, langsung aja teman-teman kita masuk ke pembahasan emiten punya teman-teman ya. Kita mulai dari mana nih? Dari DOS ya. Oh ini Mine juga sudah itu teman-teman ya. Tunggu sebentar nih. Jadi kita Nah, untuk MBMA teman-teman di nomor 5 ya di sini nih teman-teman ya. Untuk MBA nomor 5 di sini. Nah, untuk MINE-nya ada di angka nomor 9 di sini ya bagian ke-9. Silahkan dilihat aja di sini teman-teman ya. Sudah saya bahas teman-teman untuk MBMA sama MINE ya. Jadi sebenarnya sudah dibahas ya. Jadi yang 4 Goto, SMA sama MINE sama MBMA sudah dibahas semuanya ya. Tinggal kita ngebahas emiten punya teman-teman yang lain ya. Oke, kita mulai dari DOS dulu ya. DOS itu adalah emiten yang sudah memenuhi unsur unsur. Karena DOS ini adalah teman-teman ya, yang kalau teman-teman perhatikan dari awal ya, adalah emiten yang dilongsorkan dan dia sudah kembali ke harga listingnya. Nah, di sini kan dia di up terus dilongsorkan kan. Nah, dia sudah kembali ke harga listingnya dan sudah mencapai harga tertingginya ya di angka 328. Nah, sekarang posisinya si DOS ini sudah mulai mau mendekati harga murah, cuman langsung dipantulkan. Artinya tidak pernah menyentuh harga murah. Di angka berapa nih? Angka 76 ataupun belum pernah ke angka 50. Jadi cenderung biasanya kalau emiten yang tidak menyentuh harga murahnya ataupun harga di 50 cenderung baik teman-teman ya. Biasa seperti itu ya. Dan DOS juga adalah satu emiten yang ada ketokohannya teman-teman ya. Oke, untuk DOS kemarin sudah dibahas ya DOS di sini ya. Ini tanda penurunannya, teman-teman. Di sini ya gap kecil. Belum ketembus di angka 166 ya, biarin aja dulu. Apabila dia ke 166 masih aman ya. Terus apabila dia ke bawah ke angka 163 pun masih aman. Kenapa masih ditahan di MA 20-nya? Kecuali kalau sudah lepas daripada 150. Ya sini nih, 149, 150, hati-hati kalau sudah melewati supportnya di sini. Kalau support saya tidak memberikan garis support, teman-teman ya. Jadi cenderung ini masih aman teman-teman ya, tanda kenaikan sudah dibikin di mana di sini tidak ada tanda kenaikan, di sini tidak ada kenaikan, hanya langsung di sini di angka 177, sana di angka 180. Itu tanda kenaikannya dan targetnya ada di angka 187. Oke, teman-teman ya, untuk si DOS seperti itu dan lihat teman-teman ya, pungutan dari seorang bandar lokalnya keren teman-teman, perhatikan di bandar lokalnya. Dia ngambil sejak tanggal
27 Februari ngambil terus ya, walaupun ada pembuangan hanya sedikit aja, cuma tanggal berapa doang nih, tanggal 17 April doang pembuangan, tapi dia meninggalkan jejak kenaikan kan, sudah terjemput dengan baik. Nah, ini juga tanda-tanda kenaikan sudah ada teman-teman ya. Dari yang terdekatnya angka 187 posisi lagi uptrend karena belum pernah menyentuh MA20 lagi. Terus untuk Bandar Poren, perhatikan Bandar Poren dia ngambil sejak tanggal di sini teman. Nah, di sini nih, mulai banyaknya ya. Di 17 Januari ngambil terus ya. Adapun pembuangan sedikit-sedikit aja. Walaupun terakhir ada pembuangan, tapi kalau teman perhatikan ya, si Bandar Poren itu terus ngambil, bahkan di sini lebih banyak ngambilnya. Hampir 1,9 miliar teman-teman mereka ngambil ya. Kita tanggal jangan tanggal 1 Juni nih. Tanggal 28 ya. Karena udah mulai bulan Juni teman-teman ya. Nah, di sini domestik ada si PDA, ada si AZ ya. Disinyalir emang di sini bagian daripada bandar teman-teman ya. Terus untuk forennya ada pengeluaran sedikit, si JC ngeluar sedikit, tapi kalau teman perhatikan si foren itu banyak teman-teman ngambilnya ya. Walaupun ada pembuangan sedikit-sedikit wajar lah teman-teman. Nah, ini sudah dari tanggal 22 Mei sudah ngambil bagus teman-teman ya. Ini sudah ngambil bagus teman-teman ya untuk si smart money-nya. Ini targetnya nih target yang ketiga kali teman-teman. Kalau dia masuk lagi ke targetnya berarti dia cenderung masuk ke target. Sekarang posisi agak murah teman-teman karena dia itu belum melewati garis tengahnya ya, cenderung dia itu di bawah aja cenderung murah dan ini posisinya lagi up teman-teman ya. Walaupun di situ ada istilah sideways atas ya wajar lah teman-teman, mereka juga harus perlu jualan juga gitu kan. Oke teman-teman, si DOS ini ya jangan tinggi-tinggi lah teman-teman, saya juga menarget ke angka 294 aja, nggak usah tinggi-tinggi, ataupun teman-teman bisa ke angka 218, 216 itu akan lebih baik lagi. Oke teman-teman, DOS seperti itu ya, ini ada ketokohan juga teman-teman untuk si DOS ini, dan salah satu emiten yang berhasil melampaui harga listingnya. Itu catatannya teman-teman ya. Lanjut ke emiten apa nih? Emiten Cepin ya, Cepin. Kita lihat Cepin, Kelipan Finance Indonesia. Nah, Cepin posisinya di mana? Kita lihat Cepin ya. Nah, Cepin itu kalau 10 tahunan sudah mulai murah. Kenapa murah? Karena sudah lepas daripada harga tengahnya dan dia sudah mulai up, teman-teman, sudah mulai up. Dia cenderung tidak jatuh ke harga murah ya, di angka 200-an, tapi cenderung ditahan di melebihi support dikit sih teman-teman di angka 291 ya. Ini supportnya sudah mulai dilewatin lagi, udah mulai bagus. Nah, ini posisinya masih posisi kemarin murahnya di angka 270 dan sekarang pun dalam posisi murah. Kenapa? Karena masih di bawah harga tengah. Nah, kita Cepin ini posisinya di mana? PE rasionya. Kita cek PE rasio. Karena di sini Cepin itu ternyata 15 untuk rata-ratanya, berarti itu milik fundamental biasa teman-teman ya. Emiten-emiten yang kecil seperti itu biasanya milik fundamental. Kita lihat Cepin untuk apa namanya? Belum dihitung harga wajarnya teman-teman Cepin nih. Belum dihitung harga wajarnya. Nah, kita nanti kalau ada waktu saya bahas ya Cepin itu ya. Kita insert lagi Cepin ya. Untuk kuartal 1 ya. Sudah keluar kan kuartal 1, enggak didenda teman-teman ya. Nah, 3M sudah ada ya. Menurun teman-teman ya. Nah, perhatikan teman PRS-nya kan 8 ya. Di sini rata-ratanya 15. Berarti murah, teman-teman lagi murah. Nah, kan di sini teman target saya sudah terpenuhi dengan baik ya. Nah, jadi kita tulis dulu tercapai ya. Tapi ntar dulu ya, tercapai. Tanggal berapa nih tercapainya itu kemarin 27 ya. Dia meninggalkan gap teman-teman ya. Dia meninggalkan gap yang sangat lebar. Oke, kita hapus dulu, kita kecilin dulu ya biar kita hapus dulu biar kelihatan yang mana yang akan kita kasih tanda. Oke, kita nanti setelah ini kita bicara soal bandarnya, teman-teman. Apa bandar dulu? Bandar dulu deh. Perhatikan teman-teman untuk bandar lokalnya, ngambil sejak tanggal 6 Februari. Terus ngambil ya, teman. Bahkan pembuangan pun hanya di sini aja sedikit ya. Di tanggal 25 April ya, cenderung ngebuang. Setelah itu dia ngegas lagi, ngambil lagi sampai terakhir pun masih ngambil 2 hari terakhir ya. Pas ada kenaikan gap ya, masih ngambil dan ada pembuangan sedikit. Tetapi Bandar Poren cenderung dia jualan. Dia jualan mulai yang besar itu tanggal 8 Mei. 8 Mei dia jualan. Artinya apa? Ini artinya bandar si Poren teman-teman ya menyediakan barang untuk dimakan sama bandar lokal.
Nah, seperti itu teman-teman, balikan lah teman-teman ya. Biasanya, mereka itu seperti itu teman-teman. Nanti ketika tinggi, nah biasanya si foreign itu suka ambil di harga tinggi teman-teman ya. Makanya kalau ada yang foreign itu, dia tuh suka ngambil di harga tinggi. Biasanya, karena biasanya foreign itu suka ngambil di harga tinggi. Contoh kasusnya Antam lah teman-teman ya. Terus aja diambil sama foreignnya ya. Nah dia biasanya jual sambil diturunin teman-teman ya. Domestiknya ada si Kakak bagus teman-teman, ada si EP bagus. Jadi walaupun sama bandar dikeluarin per tanggal 28 ya, ternyata ada yang mungut ya, si Kakak mungut juga 4,6, cuman dia bukan dari bagian daripada bandar lokalnya, tetapi di sini sinyalir lumayan besar juga teman-teman pengambilannya ya. Untuk porennya si CC yang keluar tapi Kakak si AK masuk dikit ya. Nah, ini sudah kita mulai ke apa namanya, ke TA-nya ya. Oke, sekarang posisi uptrend, apabila dia turun teman-teman ke 350. Ya, di sini kan ada gap yang sangat lebar. Kalau kata orang katanya shadow itu sudah menutup, kalau saya enggak, harus sama body teman-teman ya. Makanya kalau dia turun ke 350 masih aman karena di situ ada keluar si kepala merah. Ingat teman, si kepala merah, maaf, si kepala kembar ini ya. Nah, kepala kembar itu datar teman-teman, benar kalau kepala merah itu nongol dikit ya. Nah, biasanya teman-teman emiten yang ada si kepala merah seperti ini, biasanya 2 dari 3, ingat 2 dari 3 itu ada penurunan. Jadi 2 naik, 3 turun, artinya lebih banyak turunnya gitu kan. Nah, ini targetnya penurunan ke angka 350. Jadi tidak usah khawatir kalau dia turun ke 350. Bahkan teman-teman perhatikan di sini nih, ada yang namanya tanda penurunan juga, ada gap kecil ya di angka 318. Ini target kenaikan sudah dicapai dengan baik, kita hapus aja. Jika target kenaikan sudah dicapai dengan baik, kita hapus aja teman-teman ya. Nah, apabila dia turun ke level 318, hati-hati. Tetapi kalau dia hanya jatuh per hari ini ya 324, masih aman ya. Mudah-mudahan ada pantulan dari sini. Tapi kalau sudah jatuh ke sini, hati-hati. Karena sudah melewati MA 20 ya. Nah, dia juga ada tanda penurunan, mudah-mudahan untuk masa depan ya teman-teman ya. Di sini ada tanda penurunan nih, si ekor merah. Terus di bawahnya ada gap yang sangat lebar ya. Ini tanda penurunan juga sudah mulai diturunin, juga sudah mulai nah, kita kasih dekat-deketin deh gitu kan. Oke, tanda penurunan di angka 272. Nah, kalau sekarang masih posisi murah, nah makanya kalau dia turun untuk koreksi ke level 350 masih aman, bahkan disentuh pun si MA 10-nya masih aman ya. Ya, karena kenapa? Karena masih posisi uptrend soalnya. Kalau posisi uptrend enak teman-teman. Jadi ini adalah proses si bandar lokal memarkup harga. Dan yang barang yang dimakan adalah barang dari foreign. Nah, mudah-mudahan kalau foreign sudah habis, teman-teman kalau perhatikan dari sini ya, si foreign sudah habis, maka mudah-mudahan biasakan si foreign itu suka ngambil di atas ya. Makanya mudah-mudahan terjadi seperti itu, teman. Mudah-mudahan si foreign bisa ngambil barang lagi ya. Tapi kalau untuk pungutan bandar lokal udah keren, teman-teman ya, cepin ya. Kita hitung harga wajarnya nanti ya. Oke, tapi secara valuasi ini murah, teman. Kalau dibandingkan dengan PR rasio rata kan 15. Di sini kan 8, artinya masih posisi murah, teman-teman ya. Oke, teman-teman posisi murah. Jadi teman-teman, kalau kalau saya sendiri contohnya saya mau ngambil emiten ini ya. Teman-teman tinggal melakukan yang namanya planning aja. Nih. Contoh teman-teman ngambil di angka sini contoh ya. Ketika dia turun ke 20%, teman-teman, saya akan average di sini. Kapan saya mulai average? Bukan di 20%-nya, tapi pas turun 20% udah siap-siap. Kapan saya ngambil? Ketika MA10 di bawah kanal menuju ke atas. Nah, seperti ini saya baru ngambil di sininya. Nanti ketika turun dia MA10 di bawah kanal menuju ke atas baru saya ambil di sini. Apakah di persenan 17 ataupun di persenan 21, yang penting si MA10-nya sudah melewati 20% dulu. Ya. Baru saya akan ngambil lagi dan ngambilnya bukan di 20%-nya tapi saya akan ngambil di MA20. Tapi kalau dia malah 20% belum ada tanda-tanda kenaikan MA10 di bawah kanal, cenderung saya akan terus meneruskan dulu di mana dia MA10-nya, tapi udah saatnya untuk average teman-teman. Itulah yang sering saya lakukan teman-teman ya. Dan saya cukup 2 kali ketika terjadi penurunan lagi ke angka lebih bawah lagi ya cenderung saya akan mengambil lagi. Nanti average teman-teman itu saya pikir sudah di angka sini nih. Di angka 292 kalau teman-teman meng-average berdasarkan nominal yang sama. Misalkan teman-teman ambil 10 berarti average yang kedua. Ngambil contohnya 10 teman-teman ya. Mau 10 juta, 10 miliar atau enggak 100 juta gitu teman-teman ya. Yang penting teman-teman kalau ngambil 10 ya berarti average yang kedua juga 10 ya. Jadi kan teman-teman jadi punya 20. Nah, average yang keduanya
Pertama masuk 10, average-nya yang pertama 10. Jadi kan 20 nilainya teman-teman ya. Nanti average teman-teman yang keduanya itu di angka 20. Nah, mungkin habis itu saya tidak akan ngambil lagi. Karena saya yakin saya sudah di posisi murah. Kenapa? Karena saya solusinya itu kalau ngambil pasti saya itu ngambil itu pasti di bawah sini teman-teman. Emiten-emiten yang suka sudah di bawah harga tengah. Nah, kalau teman-teman melakukan planning, kemungkinan tidak akan nyangkut karena posisi teman-teman pun sudah posisi murah. Beda dengan teman-teman kalau ngambil di harga tengah ke atas. Nah, potensi nyangkutnya besar, teman-teman. Itu menurut saya, teman-teman. Karena saya sering melakukan itu. Oke, target. Target yang pertama 394, tanda kenaikan aja. Di sini targetnya di angka 426 dan target agak tinggi dikit, teman-teman, di angka 494, teman-teman. Itu untuk targetnya ya. Ya, yang terdekatnya kalau yang terjauhnya kan bisa di harga tengah, teman-teman di sini nih. Harga tengah di 486 teman-teman ya. Atau teman-teman gak usah bayar harga tengah deh, di bawahnya dikit aja di angka 426 juga kan bagus teman-teman ya. Sampai ke angka 600 teman-teman target saya itu. Ini target saya ke 700 berapa nih? 705 teman-teman ya, 705. Pucuk ya di sini ya. Saya pikir bisa, kenapa? Ya cuman teman-teman bersahabat dengan waktu bisa enggak gitu. Soalnya di sini teman-teman ya, ini di sini posisinya belum pernah menyentuh harga atapnya. Biasanya kalau emiten-emiten yang pernah menyentuh harga atap, artinya cenderung dia akan mencapai harga tertinggi yang baru walaupun sedikit, teman-teman ya. Seperti itu ya. Oke, Cepin sudah ya. Lanjut ada TIN. Nih, TIN. TIN ini dia punya gap di 1600, teman-teman ya. Saya masih ingat teman-teman karena sering dibahas juga ya. Nah, TIN ini kalau secara TA masih posisi uptrend. Perhatikan ya, MA10 masih di bawah candle, MA20 pun demikian, tanda kenaikan sudah dibikin. Nah, kemarin saya bilang kan di sini TIN sudah mulai ada pembuangannya sudah mulai landai, tapi kemarin pas ke tanggal 27 28-nya ngebuang lagi besar teman-teman ya. Ini 2,9 miliar, yang ini 4,7 miliar ya. Sudah ngebuang lagi. Kemarin ngambil ngebuang lagi teman-teman ya. Tapi secara TA teman-teman masih posisi uptrend. Kenapa? Karena masih MA10 sama MA20-nya di bawah. Jadi terkadang teman-teman si bandar juga pembuangan tetapi kok naik harganya karena dimakan biasa teman-teman ya. Jadi barang-barang si bandar itu ditaruh sebelah kanan tapi dimakan baik foreign atau lokal. Kalau dimakan terjadi kenaikan dan terjadi pembuangan berarti bagus tuh ya. Ekosistemnya berjalan dengan baik. Beda dengan emiten kecenderung di sini ada buangan, di sini ada buangan, di bandar lokal ada buangan, tetapi si kadarnya turun. Kenapa? Biasanya itu teman-teman kita itu nongkrong sebelah kiri karena pingin punya barang. Akhirnya diajar teman-teman ya. Oke, untuk TIN ya, tanda kenaikan sudah dibikin di angka 1.200 sama di angka 1.230 lebih dikit, uptrend banget teman-teman. Target kenaikan yang terdekatnya 1365, kita bikin sini target aja deh biar kelihatan. Kita gedein dikit, kalau target kita gede dikit teman-teman. Oke teman-teman, nah ini target yang agak tinggi di 1600. Di sini tuh ada gap teman-teman ya, ada gap di angka 1600. Gap tahun agak lama juga teman-teman ya. TIN ini ya. TIN ada kabar pembagian dividen nggak teman-teman? Jadi masuk suka rajin teman bagian dividen. Tapi saya lihat di sini harga wajarnya 1.500 ya. Kuartal satunya. Bagus teman harga wajarnya. TIN, kita cek. TIN udah ya. Nah, kita hapus aja di sini teman-teman ya. Nah, TIN itu dalam posisi dia di bawah harga tengah ya. Tapi kalau target jangan jauh-jauh teman-teman, maka juga targetnya hanya ke 1.600 aja di bawah harga. Di sini teman-teman lebih dikit dah gitu ya, pas banget di harga tengahnya teman-teman di 1.600 ya. Ya kalau dikasih bonus tinggi ya wajar lah teman-teman ya. Teman-teman bersyukur aja kalau dikasih tinggi ya. Tapi target saya ke 1.600. Nanti kalau sudah ke 1.600 terjemput, tinggal lihatin MA-nya aja teman-teman ya. Saya cenderung seperti itu. Lanjutin aja. Tapi kalau saya akan dibatasi sampai sini aja. Oke teman-teman, untuk TIN ya, ada pembuangan seorang bandar foreign tetapi di markup harga sama bandar lokal. Bandar lokal sini ada yang masuk siapa ya tanggal 27 Mei. Kita cek domestiknya dulu deh. Domestiknya udah bagus teman-teman, si BB pantesan. Ya, si BB AOXA ya, PP teman-teman, si bandarnya PP ya. Foreign lagi. Kita cek tanggal 27-nya deh. Nah, si YP teman-teman, YP BB AO, ini broker bagus juga teman-teman yang ambil.
Saya suka kalau si BB teman yang ambil itu ya. Si BB lokal ataupun foreign saya suka. YU lokal ataupun YU foreign saya suka. Suka ngikutin teman-teman ya. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Jadi walaupun ada pembuangan dari seorang bandar foreign, tetapi bandar lokal sudah masuk kembali, secara ETA masih posisi uptrend. Tetap harus hati-hati apabila lewat 1111. Nah, artinya 1110 hati-hati ya. Karena sudah lepas daripada harga, bukan harga, ya lepas daripada TA-nya ya. Nah ini hati-hati juga di tanda penurunan teman sini nih. Nah, kan gap nih, gap yang ini. Ya, kalau dia turun di sini masih aman teman-teman nih, ya. Turun di level 1160 masih aman. Apalagi di sini masih aman. Tanda penurunan ada, tapi masih aman deh. Posisi masih uptrend, soalnya si MA10 sampai MA20 lagi menuju ke atas. Oke, teman-teman, untuk tin seperti itu ya. Mudah-mudahan sampai ke target yang terdekatnya di angka 1300-an deh. Lanjut, ada PNLF ya, PNLF. PNLF. Ini kuartal 1 bisa dihitung untuk tin itu ya. Secara fundamental berarti baik teman-teman ya. PNL udah di bawah, udah bagus teman-teman ya. PNLF. PNLF sudah mulai di bawah, teman sudah murah, tapi targetnya ke harga tengah aja ya. Karena ke harga tengah ataupun di bawahnya nih cenderung dia terpenuhi. 460-an teman-teman ya, targetnya 60-an bisa terpenuhi dengan baik. Kalau dikasih ke atas ya bonus lah teman-teman ya, ataupun dikasih ke harga tengah bonus. Kalau pengen tercapai mah ya bisa juga sudah bagus teman, di angka 440 lah ya. 440, 450 cenderung bagus ya. Ini target sudah tercapai dengan baik, tanda kenaikan kemarin sudah saya bikin ya di sini nih di tanggal 14 Mei. Secara MA juga sudah mulai bagus, teman-teman. Tinggal tunggu konfirmasi aja ya. Karena ini masih ada tanda penurunan teman-teman ya di angka 2890-nya ya. Di bawah ada nggak? Di bawah juga ada di angka 244-nya. Hati-hati aja ya karena belum masuk ke MA-nya. Nanti kalau sudah masuk ke MA10 di bawah karena menuju ke atasnya, upayakan teman-teman lihatin MA10-nya ya menuju ke atas atau tidak. Ya kan sebenarnya sudah nyampe gitu kan MA10 tapi belum di bawah candle dan belum belum ke atas ya. Di sini itu ada catatan nih, XL sudah ada yang foreign. Nah, teman-teman ya. Jadi si XL di sini sudah ada yang foreign, teman-teman ya. Kita cek deh. Sudah masuk lagi belum ya yang tanggal 27? Kita cek tanggal 28 dulu deh. RX ya, foreignnya SX. Broker bagus semua teman-teman ya per hari ini. 603 juta teman-teman ya net buy-nya ya. Berarti si RX bagus teman-teman. 27 tidak ada XL 26. Nah, XC teman XC foreign sudah mulai masuk ya. Nah, ini XC foreign teman menjadi daya gedor nih XC ini ya. Tinggal XL ya. XL foreign itu cuma ada di Goto doang ya. Ini saya kasih catatan di sini teman-teman ya. Kenapa saya kasih catatan biar teman-teman tahu bahwa sekarang foreign sudah ada X. Berarti X cepat loh teman-teman itu ya. Ya teman-teman, ini si Jetway ngebuang gede banget ya sampai 1,7 juta lot teman-teman. Untung ada yang nerimanya gitu ya. Ini yang nerima siapa nih? Domestiknya. UYP sama BQ teman-teman ya. Tapi bukan daripada Bandar teman-teman ya. Bandar itu masuk hanya di waktu tanggal 28 Mei aja, turun sedikit ya, cuma 93,9 juta lot aja ya. Nah, di samping istilahnya Bandar Foreign sudah masuk, Foreign di bawah ya, Foreign sudah masuk, lokal sudah masuk, ternyata Smart Money sudah mulai masuk juga. Nah, ini tinggal tunggu MA-nya doang, teman, tunggu MA muncul dikit, udah dipastikan ya, secara syarat harus terpenuhi ya, teman. Tinggal nunggu ini spek yang tinggi teman-teman, satu hari sebelum spek tinggi aja. Wah, ini enak teman-teman naiknya ya, bisa ke level 312 yang terdekatnya sama di angka 392 karena jelas tidak punya tahanan di sini kan. Berarti saya nanti ngandelin handalnya aja di sini nanti teman-teman. Karena ini sangat-sangat luas sekali ya. Oke, teman-teman, untuk si PNLF seperti itu ya. Jadi posisi masih murah ini fundamental teman-teman ya, 7.70. Coba PNLF, PNLV, PNLF, PNLF ya. Saya lihat itu dulu teman-teman ya, untuk PR rasionya dia murah apa mahal. Mudah-mudahan milik bandar teman-teman. 5,58, berarti di sini 7,70 murah teman. Makanya targetnya jangan jauh-jauh ya. Saya bilang kan ke sini aja sudah cenderung bagus. Tapi kalau dikasih MA-nya bagus atau TA-nya bagus, udah lanjutin aja. Bonus bisa sampai ke harga tengah ataupun
Ya minimal di bawahnya di sinilah teman, di angka 600-an gitu teman-teman ya. PNL sudah dihitung harga wajarnya belum nih? Oh, udah nih 400-an. Ya di 400-an teman-teman. 400 itu di harga berapa? Harga tengahnya berapa ya? 500 ya. Nah, di sini teman berarti. Ya, wajar kalau harga sini teman-teman. Karena standarnya di situ. Perhatikan di sini nih. Waktu tahun 2019 kan di sini. Di angka 450-an. Jadi wajar kalau ke situ ya. Oke teman-teman, untuk PNLF seperti itu ya, bagus untuk isiannya. Film nyangkut di 2.835 satu bulan. Kita cek dulu teman film. Film itu milik bandar teman-teman ya. Kok malah itu ke film malah ke situ ya. Tenang, tenang, tenang teman-teman. Tenang. Film sudah berapa menit teman-teman? Baru setengah jam lah. Santai ya. Wih, itu film itu teman-teman ini milik bandar. Perhatikan, oh, mana ada istilahnya yang normal seperti ini teman-teman ya. Pengambilan normal seperti nggak ada. Ambil buang, ambil buang tapi naik. Ambil buang tapi turun gitu teman-teman ya. Terus ini cenderung dia datar. Ini dipiara sama bandar teman-teman ya. Tenang aja. Kalau dia ke bawah santai aja. Karena ini milik bandar. Pasti di up kok. Pasti di up. Di angka berapa? Teman kita itu 2.800 ya. 2.800. Masih di harga murah, teman-teman. Masih di harga murahnya. Tenang aja ya. 2.800 agak di sini ya. Ya tenang aja teman-teman, dia lagi murah. Lagi murah kok teman-teman. Posisinya murah nih ya. Ya itu targetnya sini aja teman-teman ya. Nah, di harga tengah aja sudah bagus 4 ribuan ya. Kalau enggak katanya kejauhan 3.600 cukup di situ teman-teman ya. Oke, karena sekarang posisi lagi downtrend, kita hapus dulu sini ya. Nah, ini tanda penurunannya 1, 2 sudah terpenuhi dengan baik. 3 sudah terpenuhi dengan baik ya penurunannya ya. Kenaikannya coba lihat tuh kenaikannya ini. Belum ya. Ini tanda kenaikan di angka 2910 sama di angka 2980. Kalau 2835 ya. 2835 itu di atas sedikit ya. Sini ya, di sini ya. Ambil area sini kali teman kita atau enggak di sini ya. Tadi waktu koreksi itu ya. Kalau sekarang kan lagi downtrend dulu teman-teman ya. Jadi santai aja dulu. Ini tanda kenaikan sudah dibikin di sini teman-teman ya. Tanda kenaikan. Kalau sekarang jangan average dulu ya. Kalau teman-teman nyangkut pingin average jangan average dulu. Walaupun dibiarin pasti naik kok. Ini kalau film ini. Kenapa film naik? Karena ini saya lihat teman-teman. Nih. 341 ini milik bandar teman-teman ya. Ini milik bandar. Kalau emiten yang sudah di atas 100 PR rasio rata-ratanya sudah pasti milik bandar. Ya, santai aja karena ada tanda penurunan di angka 2360. Terus ini tanda penurunan ya saya hapus ya. Karena sudah tidak ada lagi. Cuma di sini doang berarti teman-teman nih. Penurunan di sini doang ya. Ke bawah ada nggak? Nah, ke bawah cuma jauh banget ya. 1400 kalau udah jebol sini kan ini support teman-teman, ini support. Ini support yang mudah-mudahan ditahan di sini ya untuk menyebut PR di sini nih. Ini ada PR di angka 2360 teman-teman ya. Itu area gap kecil lumayan teman-teman ya. Nah, lebih baik lagi kalau mau teman-teman mau average, tunggu dulu ya. Tunggu sampai mana? Sampai dia betul-betul nih MA sebelumnya seperti ini di bawah candle kembali. Nah, mungkin bisa average. Nanti mungkin kalau dengan nominal yang sama teman-teman bisa di harga sini nih. Kalau mau keluar bisa kejemput, kalau teman-teman mau dilanjutkan ini bisa lumayan teman. Ini milik bandar kok teman-teman ya. Cenderung bandar itu suka mempermainkan ya. Ini jelas banget lihat teman. Kalau lihat pergerakan dari bandar, teman perhatikan nih. Naik turun naik turun naik turun. Tapi sambil naikin ya. Naik turun naik turun. Gitu sebenarnya. Waktu turun juga naik turun naik turun naik turun ya. Cenderung dia dipermainkan sama bandar. Ini milik bandar teman-teman. Oke teman-teman ya. Nah, jadi kalau yang punya emiten film santai aja, walaupun turun santai aja. Kalau mau tambah muatan santai aja dulu, nanti tunggu betul-betul CMA sebelumnya di bawah menuju ke atas. Karena tanda penurunan sudah mulai dibikin lagi sama dia. Walaupun ada pembohongan dari seorang bandar lokal sama foreign, cenderung dia dipermainkan kok teman-teman ya. Apalagi smart money sudah mulai masuk, sudah mulai ada lawannya. Nah, sebetulnya untuk tanda kenaikan ada di angka 2670 dan harus bisa mencapai ke angka 2950. Ini saya punya target di sini teman-teman. Nah, kita kasih target aja di sini ya. Target 01, 06, 25 ya. Itu dicatatnya di situ.
Oke, teman-teman untuk film seperti itu ya, santai aja dulu teman-teman karena posisinya pun posisi milik bandar ini. Tenang aja kalau apalagi posisi murah. Ini biasa seperti yang teman perhatikan ketika, bandar mau meng-up harga ya. Dia ke bawah, set, dibawa ke bawah lagi kan, tapi tidak mencapai harga terbawahnya. Nah, ini mudah-mudahan besok ditahan ya di area sini. Minimal dia ditahan di area sini teman-teman, di angka, 2360. Nah, kalau sudah ada pantulan, saya pikir sih dia mau up. Tapi kalau dijebol, hati-hati ya di sini supportnya teman di angka 2030. Dan itu pun, murah, nanti juga pasti diangkat lagi kok, 2835 masih aman ya. Oke, teman-teman seperti itu ya. Jadi untuk si film posisi bandarnya sangat keren banget ini ya. Keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Tetapi dia sudah mulai ada smart money-nya. Ketika smart money masuk, perhatikan teman-teman ya. Di bawah turun dulu, tapi ujung-ujungnya dia naik juga teman-teman. Lanjut, ada NCKL. NCKL, wah targetnya sudah terpenuhi juga teman-teman. Ini tanda kenaikan sudah dipenuhi dengan baik. Saya hapus dulu ya, satu. Ini tercapai nih teman-teman. Tercapai. Tanggal 23 ya, 23, 05, 25. Kita kecilin dulu, kita hapus dulu teman-teman. Kemarin tanda kenaikan sudah mulai disentuh ya di angka 2760 sama di angka 775 ya, sayang diturunin kembali ya. Nah, kalau sekarang posisi masih aman teman-teman karena masih ditahan di MA 20-nya. Nih hati-hati kalau sudah keluar dari sini, nih kan di sini ada si ekor merah teman-teman di sini ya. Nah, yang hati-hati itu dia di angka 690 teman-teman, itu hati-hati karena sudah lepas daripada MA 20-nya. Nah, walaupun dia turun mudah-mudahan dipantulkan di area sini ya. Mudah-mudahan. Ini tanda kenaikan sudah dibikin sama si bandarnya di angka 720 sama di sini teman-teman di angka 755. Nih, kepala si merah. Apalagi sekarang lagi uptrend teman-teman. Posisi masih uptrend karena MA20 masih berada di bawah candle. Cuman ada cumannya. Dia kan masih meninggalkan jejak penurunan nih ya, gap yang sangat besar sekali di sini teman-teman, gapnya sangat besar sekali. Jadi saya pikir kalau dia ke bawah akan lebih baik lagi kalau menurut saya teman-teman. Tapi secara valuasi, secara P/E rasio ini di angka 1000 teman-teman. Artinya di sini masih murah. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini NCKL, posisinya di mana dia? Nah, sudah murah, sudah menyentuh harga murahnya. Ini emiten yang di-up sedikit dari angka 1.300 ke angka 1.400 kan baru 100 poin dia, baru beberapa poin doang gitu ya. Langsung dilongsorkan, di-up kembali, tidak pernah menyentuh harga mahalnya. Nah, ini milik fundamental teman-teman ya. Kalau udah di 9, 12 itu milik fundamental. Jadi sekarang posisinya lagi murah ya, sudah lepas juga dari harga murahnya, tapi masih di bawah harga tengah. Targetnya kalau teman-teman ingin yang terdekatnya di angka 760, ya itu target terdekatnya. Karena di sini kan ada semacam support juga sih. Kalau enggak harga tengah di sini. Harga tengah dan tengah teman-teman di angka 780-an lah teman-teman. Kalau saya targetnya itu yang pertama sudah selesai ada di angka di MA 200 ya 795 sama di atas angka di angka 950. Bahkan ke atas ada di angka 1035-an ya. Di atasnya sampai ke 1300, tapi jangan jauh-jauh lah teman-teman ya. PMA 200 pun di sini sudah bagus, apalagi kalau bisa mencapai 950 atau 1000 berdasarkan harga wajarnya gitu kan. Itu akan lebih baik lagi. Cuma ini isiannya teman-teman, khawatir isiannya si Bana Loka sama bawah cenderung keluar ya. Walaupun posisi uptrend ya, tetapi si Bana Loka sama si Poen keluar, hati-hati aja ya. Kadang-kadang kalau Poen suka ngeprank teman-teman ya, tiba-tiba dem aja di bawahin gitu ya. Karena kita tahu market kan seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk domestiknya nih si BK domestik malah keluar ya 2,5 miliar EP. Nah, tapi yang ngambil bagus nih teman-teman, SJJ sudah mulai ngambil ya, udah mulai bagus. Kita lihat Poren deh. Poren keluar Pak ya. Si AG masuk teman-teman tanggal 28 ini. Kita lihat nih yang tanggal 26 pembuangan yang paling besar siapa? BK Poren, JP Poren. Si AG ngambil dikit domestik. BK domestik ngebuang, ada yang ngambil CCPDXL. Dengan teman-teman kita semua nih yang ngambil teman-teman. Di sini sebenarnya terdeteksi hanya sedikit aja yang ngambil nih. Ini si Smart Money belum jualan loh teman-teman ini. Smart Money ya. Cuma jualan sedikit doang di sini nih. Smart Money banyak loh ini yang ngambil.
Jadi kan saya bilang kan kalau Smart Money itu dari golongan, retail cuman atas nama institusi, ingat ya. Saya harus terus mengingatkan teman-teman kadang-kadang kalau, saya lupa mengingatkan suka ada yang nanya gitu kan. Ya teman-teman untuk NCKL seperti itu ya, masih ada buangan di seorang bandar lokal dan forennya. Kalau di bawah jatuh ke bawah lagi ya karena mereka ada PR di sana di angka sini teman, di angka, 535 karena kemarin waktu kejatuhan tanggal 8, tanggal 9 gitu kan. Nah itu udah posisi murah banget ya, harga situ murah banget. Ini emiten, tahun 2023 ya, harusnya sih 23, 24, 25 hanya wajar sementara teman-teman, wajar sementara. Dan ini belum pernah menyentuh harga tertingginya kembali semenjak dia listing. Tapi target untuk harga tengah sering terjemput, perhatikan ya. 1, 2, 3 kali kejemput. Hanya ini aja yang belum kejemput, mudah-mudahan bisa sampai ke harga tengah. Minimal teman-teman ke harga 790-an lah, 780, 790 mungkin bisa kejemput di situ ya. Oke teman-teman untuk NCKL seperti itu ya, hati-hati aja secara TA bagus tapi secara pungutan bandar lokal yang ngebuang barang. Tetapi kenapa ngebuang barang? Karena yang nerima teman-teman. Ya, kalau tidak yang nerima, ya ini contohnya 3 hari ini, si bandar ngehajar sebelah kiri teman-teman ya. Beda ketika dia ngambil di sini nih, ngehajar sebelah kiri juga ya. Makanya makan sebelah kanan dong teman-teman ya kalau banyak duit. Tapi kalau sendirian nggak bisa juga kalau dia harus kompak teman-teman ya. Biasanya harus ada isu teman-teman ini baru, biasanya di-up teman-teman. Di-up-nya karena apa? Karena dimakan sama bandar retail sama retail ya. Kalau apalagi kalau Smart Money yang makan, makin keren ya. Oke, MTDL teman-teman, MTDL. MTDL, Metro Data. MTDL, MTDL. Emiten 11. Nah, ini emiten yang kecenderungannya dia di harga tengah. Jadi kalau dia lepas daripada harga tengah sedikit, teman-teman ya, itu dipastikan murah karena dia bermain di harga premium. Tapi ingat, dia akan di-downtrend kan, teman-teman sampai ke harga agak murah dikit ya, langsung di-up lagi. Nah, ini targetnya jangan jauh dari sini, 675. Kecuali secara MA mendukung, contohnya MA 10 sama MA 20-nya posisinya renggang dan menuju ke atas, nah bisa melanjutkan kenaikan lagi teman-teman. Tapi kalau cenderung dia diputar balikan di level-level 668, MA 20 sudah mulai nukung ke bawah ya, hati-hati dia akan turun kembali. Tapi ini dijual di harga premium teman-teman ya. Ini PRS-nya 11 ya, 1171 ya. Ini MTDL. Kita cek MTDL untuk PRS sekarang berapa. Dia jual di harga premium teman-teman. Sekarang ini masih posisi mahal, jadi dijual di harga mahal. MTDL posisi uptrend ya. Ini bukan target kenaikan saya teman-teman, penurunan dulu ya. 1, 2 terpenuhi dengan baik. Nah ini targetnya teman-teman, target saya nih. 645 ada nggak? Betul teman-teman, apa nih? Harga wajar sudah dihitung teman-teman ya, 700-an ya. Nah, ini kita kasih tanda penurunan dulu deh, tanda penurunan di angka 488, tanda penurunan. Situ ada gap sama si ekor merah. Di sini ada nggak? Kita harus gedein dulu dong teman-teman. Gedein dulu deh. Posisi uptrend ya teman-teman ya. Ada penurunan di angka 555. Nah, dia teman-teman dari level sini nih. Dia 580, 590 ini aman ya, tidak ada tanda penurunan. Jadi kalau dia lepas contohnya turun lagi ke level 575 di angka 580 masih aman. Maaf teman-teman ya. Nah, nanti kecuali kalau jual-jual jebol MA20 ya mungkin dia turun ke level sini nih, hati-hati nih teman-teman ya. Yang tanda penurunan di angka 56 mungkin hati-hati di situ ya. Tapi sekarang lagi posisi bagus, pas posisi uptrend. Cuman ingat ya, dia dijual di harga premium. Nah, kita lihat MTDL ini berapa sih harga PR rasionya. Kalau di bawah harga PS rata-ratanya berarti posisi murah teman-teman. Ini harga dulu harga wajar 700-an ya. Nanti kita hitung deh harga wajarnya ya, MTDL ya. Mudah-mudahan bisa ada waktu teman-teman besok ya. MTDL, MTDL, MTDL. Kuartal 1. Nah, kita cek di angka 9. Harga sekarang di angka 9, rata-ratanya 11. Ya masih murah berarti teman-teman ya. Masih murah ini. Jadi secara valuasi masih murah, tapi ingat dia itu dijual di harga premium. Artinya dijual di harga tengah ke atas. Jadi teman-teman dia cenderung bermain di harga premium.
Itu pandangan saya ya. Kalau saya bilangnya kalau di harga tengah ke atas jual di harga premium ya. Cenderung saya tidak akan mengambil seperti MNN seperti ini, teman-teman. Cenderung saya akan mengambil yang murahnya aja, teman-teman ya. Yang sudah mulai ke level bawah ataupun sebelumnya, tapi dia itu secara valuasi bagus, ada ketokohan, itu suka saya ambil, teman-teman. Kalau yang seperti ini jarang saya ngambil, teman-teman ya. Cenderung ini paling kenaikan sebentar doang kok gitu kan. Beda kalau dengan dari bawah kan menuju perjalanan ke tengah, ke seperempatnya, sampai nanti ke pucuknya itu, lebih enak teman-teman ya. Oke, tanda kenaikan sudah saya bikin lagi di sini teman yang baru ya, di angka 625. Itu tanda kenaikannya. Di sini aman, di sini aman ya. Nanti saya bikin target di sini dulu sebentar ya, biar dia lebih dikit jadi uptrend teman-teman ya. Target di sini ya. Kasih kepala merah target 010625. Oke, teman-teman, untuk si MTDL ya seperti itu ya. Jadi ini posisi uptrend dan dia cenderung jual di harga premiumnya, teman-teman ya. Tapi ini artinya jauh banget, teman-teman ya. Kalau dia pun turun ke angka 488 ya. Isian sekarang ya. Perhatikan bandar foreign sudah mulai ngambil lagi. Maaf, bandar lokal ngambil lagi. Ada pembuangan. Pembuangan nih yang ngambil ya. Kita cek tanggal 23 Mei deh, teman-teman ya. 23 Mei. Kita lihat bandar lokalnya. Ada teman kita nih ngambil ya. Jangan-jangan bid turnovernya tipis nih teman-teman nih. Kita cek deh. Sedang ya. Sedang pada bagus teman-teman bid turnovernya. Sedang teman bagus ya. Nah ini untuk teman kita ada yang ngambil ya. SL, EP, PO, KK. Saya pikir si KK nih teman-teman yang menjadi motornya juga ya. Si KK, PO, EP juga bagus teman-teman. SA juga nih. Sudah ngumpul ya walaupun sedikit-sedikit tapi sudah mulai ngumpul. Oh, ini bagian daripada smart money, teman-teman nih. Smart money sudah ngumpul baik ya. Jadi si Foreign sudah, maaf, si Bandar Lokal sudah mulai ngambil. Terakhir pun ngambil walaupun sedikit. Bandar Foreign ngambil 3 hari nih. Jual 1 hari tapi sedikit. Kita cek nih tanggal sama ya, tanggal 23. Kita cek Foreignnya bagus, Foreignnya teman-teman ya. Ada si Kajet ngambil 2,6 miliar. Jadi ada pembuangan sedikit ya kalau di net sell-nya gitu teman-teman ya. Artinya si Kajet bisa mengungguli lah teman-teman untuk menampung barang-barang foreign yang lain. Kajet juga bagus, JP juga bagus. Mulai bagus sih teman-teman ya. Jadi untuk si MTDL ini akumulasi dari foreign sama bandar lokalnya bagus teman-teman. Dan ditambah smart money, saya pikir sih bagus bisa naik teman ke angka 625. Cuma saya mengingatkan aja ini jualnya itu di harga premium. Jadi cenderung harga murahnya harga premium di angka 542 teman. Itu cenderung biasanya emiten supportnya di sini. Jadi kalau dia lepas daripada harga tengah murah, tinggal tunggu aja putar baliknya teman-teman ya. Saya pikir sih bisa teman-teman ke atas ya. Ya teman-teman MTD target sama mana? 700 ya, 710. Dari sini aja udah bagus teman-teman. Jadi gue sudah bagus lah teman, jangan tinggi-tinggi lah. Udah cukup lah teman-teman. Kita bersyukur dengan apa yang didapat. Oke teman-teman lanjut ya. Ada MIDI teman-teman, MIDI. Kita cek MIDI. Wis, MIDI lagi uptrend teman-teman ya. Bagus dong masih uptrend. Ini. Kita cek posisi MIDI di mana. MIDI. Wow, MIDI dijual di harga premium juga teman-teman ya. Ini kan 25 nih. Kita cek MIDI posisi PR ratio-nya berapa ya. Ya posisi uptrend, cuman dia dijual di harga premium dikit lagi teman targetnya ya. Ke angka 492 teman-teman ya. Itu targetnya. Untuk sekarang PR ratio-nya berapa coba? PR ratio-nya 25,6720 ya. TTM-nya nih 2567 ya. 20 sekarang di harga 444. PR ratio 2569. Teman-teman tunggu sebentar ya. Ya teman-teman, ini TTM kan 25 nih teman-teman ya. 25 hati-hati harga sekarang itu ternyata di angka 25-nya, jadi pas banget ya harga PR ratio-nya teman-teman ya, di angka 25. Di target tinggal dikit lagi teman-teman di angka 4287 paling mentok nih angka 500-an 520-an ya. Jadi tinggal dikit lagi targetnya teman-teman. Nah, 482 kan target saya 482. Posisi masih uptrend, ini tanda penurunan sudah dilewati dengan baik dan dia ada mantul atau MA 200-nya. Tapi perhatikan teman-teman masih posisi uptrend, cuman sayang banget ini posisinya
tinggal dikit lagi ke harga targetnya ya, ke angka 400-an, tapi kalau teman-teman lihat MA-nya masih menuju ke atas, bisa mencapai ke level 492 ataupun ke angka 500-an teman-teman ini ya. Jadi saya pikir ke sini juga sudah cukup. Tapi kalau lihat MA-nya masih posisi ke atas, makanya manfaatin aja MA-nya. Apalagi ini MA 200-nya juga sudah mulai dijebol ya. Ini ada tanda-tanda penurunan di sini teman-teman ya. Nah, dia kalaupun turun ke level sini masih aman ya, di 408 masih aman. Tapi kalau jebol, teman-teman dia bisa ke level 386, bisa ke harga bawah lagi. Step 1, step 2, step 3 ya. Ini ini juga ini tanda-tanda penurunan di sini ya. Nggak kelihatan sama saya teman-teman sini. Gap, teman-teman, ini target sudah terpenuhi dengan baik. Kita kecilkan aja dulu ya. Ini target sudah terpenuhi dengan baik saya teman-teman. Oke, teman-teman, target tinggal sedikit lagi, berapa persen lagi sih ini ya? Sekitar 8% lagi untuk ke target saya di sini. Tapi kalau teman-teman kalau lihat MA-nya teman-teman ya bisa mencapai harga atas 500-an ini ya. Ya teman berpikir aja ini konsekuensinya ya teman-teman kalau beli harga sekarang harga premium gitu aja ya. Kenapa bilang harga premium? Karena jadi tengah ke atas. Kalau mau beli MNC MIDI tunggu sampai ke level bawah aja di sini. Apakah bisa terjadi? Ini terjadi teman-teman. Atau di sini teman-teman ada level sini nih di angka 37 3365 ya. Mungkin di sini menjadi harga murahnya. Jadi kalau mau ngambil tunggu aja sampai MA 10 di bawah kena lagi. Kalau sekarang masih posisi uptrend, manfaatin aja. Yang punya di bawah manfaatin aja. Ya, yang punya di bawah manfaatin aja. Tapi kalau yang agak di atas sedikit, ingat ini tinggal dikit lagi targetnya ya. Di angka 476 sama di angka 490. Saya aja hanya menarikkan ke level 486. Tinggal sedikit lagi sekitar 8% lagi. Tapi untuk pungutan bandar lokalnya bagus nih. Sudah mau apa harga ya di angka di tanggal 26. Perhatikan tanggal 26 untuk foreign lokalnya ya. Ada CDR, BK, ini cenderung broker foreign tapi nyaru jadi lokal teman-teman ya. Berarti ini lokal KW. RX, BK teman kan foreign teman-teman. Aslinya foreign dia. Malah di foreignnya yang habis si Akal sama dia itu ini kekuasaan bandar lokal foreign, lokal KW berarti teman-teman ya. Jadi untuk bandar lokal pun ada KW-nya ternyata teman-teman. Si RX karena dia orang bandar foreign gitu kan masuk ke lokal teman-teman. Karena KTP-nya KTP lokal. Oke. Jadi si MIDI kalau dia turun ke level 408 juga masih aman, asal jangan lebih daripada itu. Lebih daripada itu bisa ke level 388. Posisi sekarang masih uptrend, tanda kenaikan sudah kesentuh di angka 458 dan targetnya hanya ke angka 482 untuk saya. Nanti kalau MA 10 sama MA 20 masih menuju ke atas, bisa dipastikan dia bisa menuju ke angka 500-an. Oke, teman-teman untuk MIDI seperti itu ya. Apia, udah belum ya? Kita cek dulu. Kalau nggak salah Apia, udah deh. Apa kemarin ya hari Selasa ya? Belum ya Apia ya? Ada perkembangan nggak Apia teman-teman untuk satu hari ini? Apia gitu ya. Apia murah teman-teman karena belum menyentuh harga tengah ya, jauh dari harga tengah. Dia sudah bikin bagus teman-teman, sudah bikin step by step. PR ratio 24. Terus kita cek Apia di sini berapa PR rasionya. Ini ada ketokohan teman-teman ya. Harusnya kalau teman-teman yang ada ketokohan santai aja lah ya. Setiap emiten ketokohan pasti ada bandarnya teman-teman ya. Ini kabar dulu kan kabar 4, 46, 447 cuma naik 1 miliar. Dia PRS-nya 17 dan sekarang 24. Rata-ratanya 24 ya, murah lah teman-teman ya. Satu ada ketokohan walaupun PRS-nya 17 tapi di sininya dia rata-ratanya 24. Artinya masih posisi murah teman-teman. Apalagi kemarin break ya. Pas banget teman-teman di targetnya nih ya. Tercapai dong ini. Wah, kebetulan dong tercapai ya. Tanggal 28 ya, 28 05 25 ya. Nah, sudah tercapai dengan baik targetnya. Ini target selanjutnya pasti nih, teman. Nanya target selanjutnya bagaimana gitu ya. Tanda kenaikan di angka 482, di angka 492, di angka 510 dan targetnya ada di angka 535. Nah, kita bikin target di sini aja, teman-teman, yang terdekatnya deh. Yang dekat-dekat aja dulu, teman-teman ya. Ini target ya, target tanggal 25 ya. Nah, itu yang terdekatnya teman-teman di situ ya. Tanda kenaikan selalu dipastikan uptrend, posisi murah teman-teman ya. Posisi murah ini teman-teman ya. Tinggal teman-teman Islam melakukan
Kalau dia turun ke bawah pun teman-teman tinggal melakukan average lagi aja, nanti harga teman-teman bisa di harga tengah-tengah sini ya. Ini berapa persen, baru berapa persen sih penurunannya, kenaikannya 26, cuma satu kali average ini teman-teman ya. Kenaikannya sudah berapa persen, penurunan sama kenaikan beda kan 39%. Ya aduh mantap teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk APIA dalam posisi uptrend, cuman ini belum ada konfirmasi teman-teman ya. Tinggal tunggu aja besok. Ini kan dia mantul dari MA20-nya ya, cenderung lebih dikit dipantulin. Nah, tinggal tunggu konfirmasi besok teman-teman, apakah dia kelihatan MA10 sama MA20-nya. Soalnya di sini ngeprank mulu nih, di sini ngeprank teman-teman. Ya ini memang harus fundamentalis teman-teman ya. Kalau ikutin TAMA teman-teman sudah jualan, di sini sudah jualan nih, di angka sini sudah jualan. Ya, ambil contoh dari sini nih, ngambil dari sini jualan di sini teman-teman ya. Ya, area sini sudah jualan. Ya, area sini jualan. Ambil lagi di sini nih. Area sini sudah jualan harusnya teman-teman ya. Jadi kalau pakai MA juga bisa teman-teman ya. Kalau nggak dead cross bisa teman-teman ya. Kadang-kadang kalau orang mah ya udah kalau nyentuh MA20 udah jual kan. Kalau menyentuh MA20 jual gitu kan. Nanti tinggal tunggu aja nih MA10 untuk konfirmasi aja teman-teman ya. Konfirmasi aja apakah dia akan koreksi atau tidaknya, nggak jadi masalah. Tapi posisinya lagi uptrend karena MA20 sama MA20 sama MA200-nya masih posisi MA200-nya masih posisi di bawah MA10 ya, sama di bawah karena masih cenderung aman ya. Kemarin kan nutup ini gap ya, bagus berarti teman-teman sudah menutup gapnya, PR-nya sudah ketutup dengan baik ya. Jadi kalau dia keturun ke 436 pun masih aman ya. Kenapa? Karena masih ditahan di MA 200-nya. Kalau jebol ya ke level 422 bahkan ke level 412 ya harus nunggu dulu ya. Tapi posisi untuk harga masih murah. Ini 24, rata-ratanya 24, sekarang di angka 17 kan, berarti 17 ke 24 masih lumayan teman-teman ya. Nah kemarin kan isunya itu yang suka saya sering kemukakan ya, isunya siapa itu kan, kenapa turun waktu di sini teman-teman nih? Itu adalah lagi penjualan seorang bandar porennya. Nah kemungkinan bandar poren kan sudah mulai jualan, bandar lokal ini kan ada aksi buyback juga ya, apalagi ada ketokohan juga di apa ini, maka terjadilah kenaikan teman-teman ya. Bandar lokal terus ngambil, perhatikan. Turun hanya sedikit aja, dikit-dikit aja, tapi kecenderungan ngambilnya siapa ya, diambil sama bandar lokal. Nanti biasanya bandar lokal sudah mulai ngambil, foreign sudah ngambil kembali, nanti bisa jual beli di situ. Biasanya si foreign itu jual di harga atas, beli di harga atas, nanti jual di harga atas, lebih atas lagi. Nah sambil nurunin teman-teman, sambil jualan biasanya si foreign itu. Ya teman-teman, semenjak penjualan seorang bandar foreign teman-teman ya, sampai ke mana nih, sampai sini ya, sampai 5 Maret ternyata bandar foreign ngambil lagi. Nah, kemarin ada pembuangan di sini, area sideways atas itu ada pembuangan. Nah, setelah dia selesai pembuangan setengahnya, nurunin dulu barang setengah, kan barang tinggal setengah lagi, sisanya jadi duit kan. Nah, kemarin sudah mau ngambil nih 4,8 miliar, teman-teman, wajar lah teman-teman ya. 4,8 miliar sudah net buy ya. Ini ada JP sama si BP yang masuk. Ini tanggal 26, 28 dong. Si AK teman, si AK sama si JP sama si BP. Yang paling banyak itu si AK ngambil ya. Untuk tanggal 28. Jadi cenderung lagi diakumulasi sama bandar foreign, dan bandar lokal pun memaaf harga. Jadi antara maaf harganya bekerja sama dengan baik ya antara bandar lokal dan foreign. Per domestiknya siapa? BB juga teman-teman. Jadi BB lokal sama BB apalagi ada CIU nih. Saya pikir sih karena koreksi sedikit wajar ya. Tanda kenaikan sudah dibikin, sudah pernah kesentuh. Saya pikir ke angka 490 aman teman-teman ya. Bisa lah. Bahkan saya aja menarikan harga tengah di sini nih. Angka 6644, harga wajarnya berapa sini? 672-an ya. Harga 600 juga sudah mulai bagus teman. Sini angka 600 di bawahnya dikit di sini nih. Ya, 596 kali pas di sini udah bagus. Saya pikir sih ke harga tengah masih kuat teman-teman ya. Karena si bandar lokal sudah mau ngambil terus, bandar foreign pun ngambil. Kecuali ini bandar lokal jualan dulu nih. Jualannya mau ke level berapa gitu kan. Tapi kalau lagi posisi murah ya. Mulainya dari mana? Dari harga tengah masih posisi di bawah. Dan dia belum pernah menyatakan harga murahnya. Berarti harga murah cenderung di angka 300-an. 340-an. Oke, apa ya bagus ya untuk isiannya. Best sekarang, best. Besti. Kita lihat best. Best juga lagi baik. Tanda kenaikan sudah disentuh semua teman-teman nih. Ini tanda penurunan ya, sudah disentuh satu. Ini tanda penurunan juga, ini dulu ya, penurunan dia. Ini di sini teman-teman penurunannya kesampaian semua nih. Penurunan ke ini penurunan kenaikan nih, akan naik. Penurunan juga sama kenaikan di situ, kenaikan ya.
Kita hapus-hapus dulu, kita bikin lembaran baru, teman. Ini targetnya di sini 125 belum ya? Nah, teman target nih 125 ya. Terus di angka 125, di angka 133 dan di angka 139. Itu targetnya, teman-teman. Wah, teman harus nanya dari awal nih. Ada yang nanyain sih, teman-teman ya. Secara TA bagus, masih posisi uptrend. Tanda penurunan hanya di level 79. Terus mana lagi? Di angka sini, di angka 86 ya, itu tanda penurunannya. Mana lagi? Aman di sini aman. Mana di sini satu di angka 90. Ini teman secara TA dulu ya, nanti kita isiannya. Ini tanda kenaikan sudah dibikin ya, pas banget di MA 200-nya 104. Di sini ada nggak tanda kenaikan? Nah, ada satu nih. Di angka 110, teman-teman. Maka di atas sedikit ada di angka 114. Jadi kita bikin targetnya di sini aja lah, biar afternya kena, biar ngena, teman-teman. Targetnya di sini aja. Target tanggal 010625, biar tahu sudah dibahas ya. Ini kemarin nggak ada yang ngebahas lagi nih, nggak ada yang nanya soal teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk si base ya, belum. Kita cek dulu teman-teman, jangan sampai kita itu teman-teman beli di harga mahal. Base jualan di harga murah teman-teman ya. Ini 22. Nah, kita cek teman-teman di sini berapa sih harga maaf harga rata-ratanya berapa base ini. Oh, Pajar ya, Pajar Industrial Estate ya. Ini kalau nggak salah di Narogong deh teman-teman ya. Nih, jadi ingat saya pernah ke PT-nya ini teman-teman ya. Pernah masuk ke dalamnya ya. Kita cek profil yang di Narogong bukan ini ya. Yes itu ya. Desa Gondasa. Nah, oh Narogong, bukan Narogong apa? Benar Bekasi. Oh iya ya, saya pernah ke sini teman-teman, yang alamatnya pernah nih. Ya, pernah ke sini. Kalau nggak Bekasi deh ini ya. Jalan Narogong Raya ini teman-teman ya. Masuknya setelah kalau nggak salah ya. Pangkalan 12 kalau nggak salah ya. Pernah ke sana sama teman-teman ya. Oke, teman-teman best ya sepertinya kita lihatin dulu deh. Jadi saya lupa tuh ya. Oke. Ini P/E rasionya 28 teman-teman ya. Di harga sekarang itu 28. Nanti 22. Nah, secara valuasi ini mahal ya. Karena apa? Rata-ratanya 22, harga sekarang di angka 28. Nah, itu secara valuasi. Karena di sini ruginya dari kuartal 1 perhatikan ya 33 miliar. Kemarin 9 miliar gitu kan ruginya. Kita revenue 78 ke 45. Ya secara LK kurang baik, tapi bagusnya itu dia melaporkan keuangan itu aja teman-teman ya, bagusnya itu ya. Utang, kita lihat utangnya. DR-nya 0,29 masih aman ya. Utangnya masih aman. Perhatikan untuk equity-nya 4,3 triliun kan, utangnya cuma 1,2. Artinya masih posisi aman untuk utang. ROI masih ada sih 0,78, nggak negatif-negatif amat gitu kan. Tapi secara LK kurang baik, secara revenue kurang baik, secara P/E ratio pun masih posisi secara apa namanya fundamental kurang baik lah teman-teman. Tapi secara pundacat dalam posisi murah banget, murah banget. Targetnya jangan jauh-jauh, jangan ke angka sini teman-teman, ke 300-an, jangan jauh-jauh. Harga tengah, harga tengah itu cenderung tersampaikan. Perhatikan, di bawah ke bawah contohnya ke sini nih, harga tengah tersampaikan. Di bawah ke bawah harga tengah tersampaikan. Di bawah ke bawah ke sini, nah ini belum nih ya. Minimal di sini teman di angka 128. Kalau teman-teman agak sabar dikit, contohnya di bawah ke bawah lagi bisa mencapai ke harga 156, 150-an lah teman-teman ya. Perhatikan teman-teman ya, walaupun secara agak kurang baik, perhatikan Bandar Poren sudah masuk di sini. Bandar Lokal pun demikian. Artinya lagi di maaf harganya sama Bandar Lokal dan Poren ya. Nah, jadi secara bandar lagi bagus ya. Kita cek deh dari tanggal 21 Mei. 21 Mei kita cek. Bandar lokal ada si FZ, DR, YB ya, cenderung broker bagus ya. Smart Money sudah mulai masuk dikit nih ya. Jadi Smart Money masuk tapi tidak signifikan, tapi langsung ke up ya. Terus untuk Bandar Poren kita lihat dari tanggal 21 Mei juga ya. Ada si ZP 2 miliar. Teman-teman lumayan lah 200.000 lot ya. Jadi ini lagi diambil sama Bandar Lokal dan Poren teman-teman. Jadi saya pikir sih bisa lah teman-teman, apalagi masih uptrend ya. Yang saya bilang itu ya, kalau dia cenderung ditahan di angka 95 masih aman. Tapi kalau sudah lebih daripada itu hati-hati aja, dia bisa jebol ya.
Tapi secara valuasi kurang baik, tetapi kalau secara pundacat masih posisi murah banget. Targetnya ke harga murahnya aja 150-an. Kalaupun ketinggian turunin tensi dikit ke 120-an. Karena posisi sekarang masih posisi uptrend ya. Oke. Jadi untuk base seperti itu ya. Lanjut ada satu lagi BRIS teman-teman ya. BRIS nih. Teman kita itu katanya pingin dibahas BRIS terus ya. Nanti kita coba deh kita lihat ya. Kalau nggak babak kedua lah gitu teman-teman ya. BRIS itu posisi masih uptrend, bandarnya masih ada di dalam, belum jualan. Bandar foreign berarti kan hijau banget kan. Berarti belum jualan teman-teman ya. Bandar lokal pun belum jual. Targetnya dikit lagi nih. Ke angka 3.100-an teman-teman ya. Karena BRIS ini saya pikir kalau BRIS itu kita lihat deh. BRIS ini posisinya dia bisa sampai mana ya? Bisa sampai mana? Apakah dia ada overnya? Wis, masih kosong teman-teman sini. Belum pernah menyentuh harga atas, artinya kecenderungan di up-nya ada. Ini di harga murahnya itu di harga tengah, teman-teman. Harga murahnya di harga tengah. Sekarang PR rasionya berapa, Bris? Ini mau bagian dividen, teman-teman ya. Berapa perak ya? Cuman 0, sekian perak ya. 0, berapa persen gitu. Kita cek deh nanti ya, Bris itu ngebagian dividen kok. Cuman dividen yieldnya itu sekitar 0, sekian gitu. Nggak besar, teman-teman. Bagus teman-teman ya. Net income-nya bagus. Udah hitung belum harga wajarnya saya ada ya? Udah teman-teman, harga wajar 2.700 berarti melebihi harga wajar ini ya. PRS-nya 19, ini di angka 17. Nah, posisi dia premium ya. Jadi BRIS ini di harga premium. Kalau mau ngambil nanti aja lah, teman-teman, nanti aja dikasih kok. Ini setinggi-tingginya BRIS sampai ke angka 3.500 di bawah ke harga tengah. Setinggi-tingginya BRIS ya 3.100 di bawah harga ke tengah. Lebih baik teman-teman harga setengah aja udah bagus. Dikasih harga murah dikit udah ambil aja. Di bawah harga tengah sini ambil aja. 1.900. Dulu itu saya ngambil di 1.600 ketika Raigisu isu. Masih ingat teman saya. Ketika Raigisu isu saya ngambil tuh teman-teman ya. Cuman saya ngambil harganya, harga regulernya ya. Karena dia dijual lumayan di bawah gitu kan. Ya udah saya ambil, saya ngambil beberapa persen aja kok nggak lama langsung saya jual lagi. Karena saya kalau trading itu kalau sudah untung tidak gede-gede teman-teman ya. Yang penting muter duitnya. Semenjak itu saya tidak pernah ngambil lagi BRIS. Ya. Oke, teman-teman. Jadi teman-teman yang suka dengan BRIS, tunggu aja nanti sampai di harga tengah aja kalau mau ngambil. Karena sekarang sudah mulai tinggi ya. Sudah mulai tinggi. Jadi kalau scalping pendek-pendek lah bisa ke angka 3.100. Di atas masih ada nggak target? Nih masih ada nih. Nah, 3.700 ya. Ini harusnya posisi si Bana Loka dan Poin cenderung terus akumulasi teman. Oh ini udah bagian dividen ya. 22 perak teman-teman. Dividen yieldnya berarti berapa? 295. 22. Lupa 22 dibagi 2950. 2950. Berapa persen ya? Ya kan 0,07 teman-teman. Dikit ya, sedikit banget. Tapi kalau dari gennya lumayan teman-teman ya. Kalau teman ngambil dari bawah dari MA10 bahkan menuju ke atas. Udah 30%-an teman-teman ya. Lumayan kan kalau teman-teman punya 100 miliar kan. Oke, BRIS masih posisi uptrend. Bandar lokal dan foreign cenderung terus akumulasi atau memaaf harga. Target terdekatnya di angka 3.100 dan dia masih punya peluang ke harga tertingginya di angka 3.606, 3.700. Saya pun punya target di angka 3.700 sama di angka 3.600. Manfaatin aja karena sekarang posisi uptrend. Apabila, nih pakai apabila dulu teman-teman ya. Apabila dia turun, karena ada tren penurunan nih. Ke level 2890 masih aman. Bahkan turun ke level 2780 masih aman karena masih ditahan di MA 200-nya. Tetapi hati-hati kalau sudah lewat 2730, teman-teman ya. Itu bisa mengakibatkan dia turun bisa ke level bawah. Nanti tunggu dulu kalau mau ngambil tunggu dulu. Kalau sekarang manfaatin aja kenaikannya. Tanda kenaikan sudah mulai disentuh 2 kali, 1 kali ya. 1 kali ya, 1 kali ini yang ini 2 kali sama yang sekarang. Nah, 28, ya mudah-mudahan bisa mantul ya. Lalu bisa nembus tanda kenaikan dan bisa ke target di angka 3.100. Oke, teman-teman, mudah-mudahan si BRIS bisa ke angka 3.100 karena bandar lokal ataupun foreign cenderung masih
maaf harga, Smart Money pun masih mengumpulin barang, tinggal belum jualannya nih teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti bisa kecapai ke angka 3.700 teman-teman untuk si BRIS ini. Nah, teman-teman sudah ya dari saya sekian dan terima kasih teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang saya bahas itu membawa manfaat buat teman-teman. Sekarang sudah 1 jam lebih ya. Selamat beristirahat dan besok kita akan berjuang lagi teman-teman. Jangan sampai kita ketinggalan market. Kalau market update-nya jangan ketinggalan teman-teman ya. Kalau ketinggalan saham masih ada saham yang lain dan masih ada harga yang lain. Karena setiap hari pun berubah teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih dari saya. Tetap jaga kesehatan dan ciao.